Kelihatan? Kelihatan Bro. Ya. Ya. Judulnya saya ringkas saja, materialitas tanah seperti tornya. Di secara prinsip sebetulnya saya akan bercerita tentang ada yang bocor ya, Arab KW. Ya, akan bercerita tentang materialitas tanah dan kemudian apa yang kemudian kami percaya sebagai sesuatu yang mungkin penting kita pelajari di dalam arsitektur. Dan terus terang pada waktu saya melakukan ini ada kesadaran yang membuat kemana aja ya saya, sehingga membuat saya mungkin perlu untuk kemudian didokumentasikan dengan sangat baik. Ini Indonesia, Bapak dan Ibu, ada 18.000 pulau kira-kira. Kita biasanya tahunya kan 17.000, tapi rasanya ini yang tercatat di UN sehingga saya tuh 14.000. Kemudian ada beberapa yang memang tidak tercatat, ada beberapa yang hilang dan seterusnya dan sebagainya. Negara kita sangat besar, negara kita sangat kaya. Rasanya kalau kita belajar arsitektur cuman dari apa yang kemudian kita ketahui, apalagi kemudian basisnya biasanya belajar dari Western arsitektur dan seterusnya, rasanya ada yang salah. Dan saya sebetulnya bukan dari Jakarta, saya dari Jawa. Pates ibu saya, bapak saya Klaten, tapi saya besarnya di Sumatera Utara, lahirnya di Simalungun, kemudian besar di sana dan kemudian saya pindah ke Jambi. Dan kemudian saya besar di Jakarta, kemudian saya melanjutkan studinya di Jakarta. Secara prinsip sebenarnya saya merasa banyak hal yang kemudian membuat saya harus beradaptasi pada berbagai tempat di Indonesia. Nah, karena saya dosen, kemudian beberapa waktu yang lalu saya sempat keliling dan kemudian mempelajari sesuatu dan kemudian membuat satu kesempatan yang kenapa kemudian saya nggak belajar tentang tanah. Makanya kemudian waktu itu mungkin Pak Eko ini mungkin masih ingat ya, kita sempat bikin workshop bareng ya tentang apa berbincang dengan tanah dan seterusnya ya dengan Pak Eko di dalam pameran Tanahku Indonesia. Tanahku Indonesia adalah sebuah pameran yang sebetulnya pada waktu itu sebuah rasa penasaran tentang apakah sebetulnya kita tahu tentang tanah kita sendiri. Kita belajar tentang arsitektur, rasanya kita pelajari dengan sangat baik dan seterusnya, tapi ada banyak hal yang kemudian waktu itu saya agak luput sebetulnya. Saya terus terang waktu itu nggak ingat warna tanah di depan rumah saya warnanya apa dan kemudian kenapa kemudian tanah itu menjadi istimewa bagi saya. Nah, perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia kemudian membuat rasanya ini sesuatu yang harus perlu dipelajari dan kita perlu memposisikan kembali ilmu yang harusnya menjadi sudah tentukan Pak. Nah, ya ini kira-kira pamerannya 3 hari atau 4 hari, saya lupa, 4 hari, sangat sebentar sebetulnya. Satu Mina, ambil satu. Right, satu kakak sayang satu. Sekali memang nggak banyak yang waktu itu sempat melihat, tapi memang pada waktu itu kami berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan seluruh tanah dari Indonesia. Jadi seluruh Indonesia kami kumpulkan dan kemudian kami tempatkan dalam satu tempat secara bersamaan dan kemudian kita telisik, kita pelajari apa yang kemudian menjadi istimewa dari situ. Nah, ini sebuah gambar yang kemudian memicu saya untuk melihat kembali kenapa kemudian belajar tanah itu agak penting bagi saya. Mungkin kalau misalnya kalau arsitektur itu adalah badan kita dan kemudian badan kita kemudian menggunakan sepatu, menggunakan alas kaki dan seterusnya, rasanya kita nggak serta-merta menggunakan alas kaki sembarangan. Arsitektur juga demikian. Arsitektur itu menjejakkan kakinya di buminya dan dengan sadar sebetulnya setiap arsitektur yang dikembangkan di Indonesia, walaupun tadi itu kita bilangnya NKRI 1 dan seterusnya, tapi karena pulaunya sedemikian banyak, kemudian manakala kemudian ini saya bongkar satu persatu, saya melihat ada hal yang sebenarnya sangat menarik, karena ternyata kaki dari bangunan arsitektur tradisional Indonesia tidak ada perlakuan yang sama terhadap tempatnya. Jadi kaki dari sepatu dan kaki dari bangunan arsitektur tradisional Indonesia berdialog dengan sangat baiknya dengan tanah di mana dia berpijak. Artinya terus terang pada waktu itu saya melihat ini berarti
tanah sebagai sebuah asal-usul menjadi sangat penting. Dari situ kemudian saya melihat, oh berarti kalau begitu, manakala kita melihat Indonesia yang banyak pulaunya dan kemudian pulau itu yang sebagian besar materialnya itu dilemparkan oleh gunung berapi, yang kemudian kita lihat itu sebagai sebuah bencana, tapi sebenarnya dibalik dari muntahan gunung berapi itu kemudian ada makna yang lain. Ada makna yang kemudian membuat kita mengembangkan kebudayaan kita mengembangkan arsitektur kita bereaksi terhadap apa yang kemudian menjadi penting dari tempat bumi kita berpijak dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat bagaimana kemudian pengetahuan dari culture itu sangat berkembang, kita bisa lihat betapa indahnya keragaman yang kemudian dihasilkan dari bagaimana kemudian tempat itu menjadi berbeda satu sama lain, baik di gunung, di daratan, di pesisir dan seterusnya, bahkan di lautan dan seterusnya. Nah, perilaku dari apa yang kemudian diberikan dari tanah itu saya melihat menjadi sangat istimewa di sini. Nah, dari sana sebetulnya kemudian saya coba melihat kemudian asal usulnya seperti apa. Secara simpel sebetulnya pada waktu itu, ini saya ngambil judul yang sangat simpel Bapak Ibu, jadi cuma hanya 1 atau 2 kata saja. Kemudian kami keliling Indonesia, kami melihat satu demi satu dan kemudian kami telusuri. Satu hal yang pada waktu itu saya yakini adalah mungkin sudah waktunya saya menjadi bodoh. Saya menjadi tidak berpengetahuan dan biarkan kemudian apa yang kemudian diberikan dari tempat itu yang kemudian memberikan pengetahuan sendiri tentang itu. Jadi tanah dan kemudian relasi antara tanah dengan kita, relasi antara tanah dengan culture yang kemudian berkembang dari situ, yang kemudian kami record dan kemudian dari situ kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, ini contoh bagaimana kemudian kita melihat bagaimana tempat-tempat yang saya yakin kemudian berhubungan dengan tanah dan kemudian bagaimana kemudian produksi arsitektur dihadirkan dari situ. Biasanya ada sebuah tempat gitu. Ini saya ambil hanya beberapa potongan karena datanya sebenarnya sangat banyak. Kemudian saya tampilkan itunya Bapak dan Ibu. Kita biasanya menggali, kemudian bisa membuka lahannya dan seterusnya. Biasanya masyarakatnya melihat, oh ini tanahnya agak lebih tinggi, kemudian ada tanah yang baik, kemudian dipotong, diambilin sampai kemudian menjadi rata dan kemudian menjadi sawah dan seterusnya, dan atau menjadi ladang dan seterusnya. Ini yang kemudian berlaku dalam society kita. Nah, kalau dilihat kemudian kita bisa lihat ada pengetahuan, ada deep time ya, ada kalau di dalam ilmu arkeologi kita melihatnya ada deep time, ada pengetahuan yang kemudian terjadi dari pengetahuan akan tanah itu sendiri. Mungkin kalau kita bicara tentang tanah yang kemudian terkait dengan humus dan seterusnya, maka kemudian ilmu tentang pertanian itu kemudian menjadi berkembang dan seterusnya. Dan semakin ke dalam kita semakin tahu kemudian pengetahuan apa yang kemudian kita kembangkan. Apalagi kemudian kita bicara tentang tanah jarang dan seterusnya, yang pengetahuan tentang tanah itu memang pada akhirnya membawa kepada bagaimana kita menguasai dari peradaban yang kemudian menjadi penting bagi kita. Nah, ini kelihatan ya layer demi layer yang kemudian dihadirkan oleh tanah itu dan kemudian bagaimana kita menyikapi society, menyikapi yang kemudian terjadi di situ. Nah, ini yang kemudian ini ada di Brebes. Di Brebes kami coba lihat kemudian bagaimana kemudian society berdialog dan memulai kehidupannya dari tanah. Dan apa yang kemudian menjadi penting dari yang society kembangkan tersebut. Nanti saya akan ceritakan agak lebih detail di situ kenapa ini menjadi sangat menarik bagi saya dan apa saja yang kemudian bisa menarik. Dan terus terang kok saya merasa sebetulnya catatan saya sendiri sekarang masih agak-agak kosong Bapak dan Ibu, dan banyak sekali pengetahuan yang sebetulnya sudah ada di situ yang rasanya bisa kita kembangkan sebagai pengetahuan yang berbeda dan penting, itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang biasanya terjadi. Bagaimana kemudian asal-usul yang kemudian kaitannya dengan bagaimana kita mengolah tanah dan bagaimana kita mengambil tanah dan seterusnya yang terjadi di dalam masyarakat kita. Tolong jangan dilihat bangunan ini sebagai sebuah bangunan yang reot atau bangunan yang kemudian tidak arsitektural dan seterusnya. Tolong dilihat sebagai bagaimana rangkaian ekosistem dan rangkaian culture yang kemudian kita bisa hadirkan dari sana. Nah, saya waktu itu mencoba untuk dari dua arah. Yang pertama saya coba lihat produk apa yang kemudian hadir dari tanah
dan yang kemudian kami datangi sendiri dan kemudian kami pelajari satu demi satu. Tapi kemudian juga kami, di waktu yang bersamaan kami juga melihat data-data apa yang kemudian sudah hadir di dalam big data kita. Nah itu yang kemudian kami lakukan. Detailing dari kemudian produk tanah itu kita lakukan waktu itu di 3 tempat dan kami sebenarnya masih melakukannya sampai sekarang. Jadi kami melakukannya di Jawa Tengah, kami melakukannya di Bali, kan juga kami melakukannya Jawa Tengah, Jogja ya waktu itu kita lakukan juga di Bali, sering kita lakukan di Lombok. Kita pelajari satu demi satu tentang apa produk apa yang kemudian yang kemudian hadir dan kemudian bagaimana society kemudian mengembangkan produk tersebut. Nah ini yang kemudian kami ambil datanya. Jadi kalau misalnya dilihat nih betapa kerennya dan rasanya kita agak jarang ya di sekolah belajar ini, kita taunya keramik 30x30, 40x40, kita taunya HT, tapi kita tidak tahu kalau sebetulnya relasi antara produk tanah dan turunannya dan kemudian dari satu tempat ke tempat yang lain dan tempat tersebut mengembangkan tanah dan turunannya dengan berbagai macam cara-cara mereka itu berkembang di setiap daerah. Dan rasanya catatan ini kami melihat menjadi sangat penting dan kami juga menyadari kalau ternyata ini ada banyak hal yang kenapa kemudian itu yang berkembang di setiap daerah tersebut. Dan ini nanti coba saya coba jelaskan agak ringkas di bagian belakang. Nah ini yang kemudian kami coba lihat data-data satu persatu yang kemudian kita lihat kita ambil. Jadi kalau di sini lihat umpamanya terakota, kemudian genteng penyaten, kemudian batu gosok, batu ukir, keramik dan seterusnya. Ini yang kami Mas Tegar, mohon maaf Mas Tegar suaranya masuk. Ya ini kemudian satu demi satu kemudian itu kita pelajari dan koordinatnya waktu itu kita letakkan. Nah sebetulnya yang ini Bapak dan Ibu, ini saya ambil satu saja sebenarnya. Ada beberapa detail-detail yang lain sebagaimana yang dilihat di sini ya. Itu kan ada 3 tempat ya. Itu detail itu sebenarnya kira-kira serumit itulah. Kira-kira sedemikian beragamnya lah. Nah dari ini sebetulnya saya kemudian melihat jangan-jangan tanah itu bukan coklat, tanah itu bukan merah, bukan merah bata, tanah itu bukan apakah itu kasihan sebetulnya barangkali warna-warni. Nah ini yang kemudian membuat kalau begitu ada baiknya kita kumpulkan aja semua tanah yang ada di Indonesia dan kemudian kita lihat seberapa warna-warninya. Nah kami mengumpulkan semua tanah itu. Jadi kami letakkan ke dalam sebuah jar, kemudian kita lihat satu demi satu dari situ. Kemudian kita bongkar. Kira-kira dia seperti apa, kemudian di balik itu ada pengetahuan apa, dan kemudian di tempat apa dan kemudian. Nah, pengetahuan itu yang kemudian kita coba ini. Jadi kalau misalnya dilihat di sini di dalam setiap jar ini ada nomornya, Bapak dan Ibu. Kemudian setiap nomor itu relasi dengan di bawahnya ini sehingga suaranya bocor ya nih, sehingga kemudian kita bisa tahu kemudian ada apa di balik sana. Nah ini kan bisa kelihatan di sini ya, ada batu mungkin ya, ada kemudian ada pasir pantai seperti merica, ada pasir-pasir yang kemudian berkilau dan seterusnya. Dia tidak satu warna karena dia dihadirkan dari gunung berapi yang berbeda. Dia dihadirkan dari dialog antara laut dan dataran yang berbeda. Dia dihadirkan dari segala macam peristiwa-peristiwa yang kemudian berbeda. Kami melihat perbedaan ini yang kemudian menjadi piksel dengan warna-warni Indonesia ini menjadi sangat penting di sini. Saya percaya kalau kemudian pengetahuan kita akan tanah mungkin menjadi sebuah asal-usul bagi culture yang kemudian berkembang dari situ. Saya percaya akan itu dan kemudian kami coba untuk kemudian membongkar lebih detail. Sumpahnya lebih Mas Tegar, mohon di mute Mas Tegar. Nah ini tanda tanya. Mas Tegar, minta tolong di mute. Suaranya masuk. Terima kasih. Nah, ini dari sini ini adalah jar dari seluruh Indonesia. Waktu itu kita kumpulkan hampir 300 tempat dan satu demi satu yang kemudian kita pilah dan kemudian kita telisik ininya. Nah,
Ini yang kira-kira seperti ini. Dari situ kemudian kita pelajari ada apa ya di situ. Ini produk dari bata di pedurungan. Bata ini nanti saya ceritakan agak lebih. Terus terang saya sangat tertarik sama bata ini. Bata ini terlihat sangat tidak rapi, sangat tidak ber-SNI sama sekali, sangat berantakan. Tapi sebetulnya ada hal yang sebetulnya sangat menarik, cerita narasi yang kemudian dibangun dari bata ini. Ada cerita yang lebih dalam dan membuat sebetulnya saya kemudian sadar sebetulnya loh, ternyata bata Indonesia itu nggak begitu aja, baik dari ukuran, baik dia warnanya, baik campurannya, baik prosesnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau dilihat di sini nih, ini dari bata dari berbagai macam tempat dan asal-usul dari tanah yang kemudian kita ambil. Tanah liatnya warnanya berbeda, batanya kemudian yang dihasilkan berbeda, batu gosoknya berbeda, gentengnya berbeda, dan semua yang turunan dari sana. Ini batu gosok Bapak dan Ibu, ini yang ini Bali ya, batu gosok Bali, kemudian Palangkaraya di belakangnya. Nah, ini yang batu bata dengan pembakaran yang berbeda. Jadi yang sebelah kanan dari kalau misalnya kelihatan kursor saya, ini yang belum dibakar, kemudian manakala dibakar, dan kalau dia kemudian dibakar melebihi dari waktunya, kemudian jadi menghitam seperti ini. Jadi prosesnya sendiri kemudian jadi menarik kalau kita bicara tentang apa yang kemudian terjadi dari tanah ini. Ini bata Palangkaraya. Ini bata dari Sungai Tabuk. Bata dari Sungai Tabuk ini dari Kalimantan ya in general. Bata itu tanahnya tidak diambil dari tanah yang seperti kita ketahui kalau kita di Jawa dan seterusnya, tapi masyarakat mesti mengambil dari bawah sungai, di dasar sungai, tanah liat, kemudian diambil, kemudian dia angkat, masukkan ke sampannya, dan kemudian diproses, dibawa ke darat, baru kemudian diproses dari sana. Tanah liat terbaiknya itu didapatkan dari tanah yang ada di sungai, di dasar sungai. Ini kan beda sama yang kemudian terjadi. Nah, warnanya pun itu juga menjadi berbeda. Kalau kita tahunya selama ini bata itu biasanya warna merah, yang seperti kelihatan di sebelah kiri kita ya. Ini ternyata, ini kok keren ya, warnanya menjadi sangat beda gitu. Dan dari ini kemudian saya percaya, barangkali memang kita memang harus percaya terhadap warna yang dikasih oleh alam. Jangan-jangan proses alam itu memang sudah memberikan warna. Memang kita selama ini belajar arsitektur selalu mengkompos warna yang tanda kutip, warna yang kemudian kita pelajari sebagai warna buatan dan seterusnya. Jangan-jangan kita perlu juga belajar bagaimana kemudian apa yang kemudian diberikan oleh alam, warna yang diberikan oleh alam itu menjadi warna sendiri. Warna-warni ini menurut saya perlu kita pelajari. Warna-warni ini pada dasarnya juga memberikan karakter yang sangat kuat bagi sebuah proses. Ini kalau kita lihat ini, di sini teraso yang kemudian dihadirkan dari pengrajin di Lombok di sini. Dia menggunakan ini kulit kerang dan batu-batu dan seterusnya ya. Di beberapa tempat itu ya, dan ini mereka mengambilnya dari material yang ada di sungai, kemudian itu yang kemudian menjadi pola dari si teraso yang kemudian dihadirkan. Nah, tadi itu bicara tentang warna-warni yang kemudian hadir. Nah, hal yang lain yang kemudian saya lihat tentang alat dan perangkat, Bapak dan Ibu. Alat dan perangkat itu ternyata menjadi unik, menjadi berbeda. Karena tadi itu mereka berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka berhadapan dengan hal yang karakter dari tanahnya itu memang beda sama sekali. Nah, ini contohnya kalau kita lihat nih, saya berhasil meminta dari pengrajin beberapa alat untuk menghasilkan batu bata dan seterusnya. Jadi kalau dilihat yang di kiri ini 2 batu, yang kanannya 1 batu, kemudian ada yang 5 batu, 10 batu dan seterusnya. Yang sebelahnya itu adalah potongan. Jadi manakala kemudian batu itu sudah di tanah liat itu masuk ke dalam cetakannya, kemudian dipotong. Artinya apa? Setiap tempat mereka punya caranya sendiri dalam dealing dengan si tanah liatnya, dengan tanahnya. Sebelah kanan ini meteran mereka. Mereka punya meteran sendiri, meteran yang sama sekali agak berbeda sama yang kita pahami selama ini. Nah, ini semua berkembang dalam society kita, dan sebenarnya kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang penting, barangkali arsitektur itu harusnya berasal dari masyarakat. Kalau memang tujuan kita berarsitektur itu untuk mempertahankan culture kita,
Dan untuk mengembangkan culture kita sendiri, barangkali memang kita perlu belajar apa yang kemudian terjadi dalam culture kita sendiri. Dan kemudian bagaimana kita mengembangkan itu. Karena dengan demikian berarsitektur bagi kita adalah kemudian mengembangkan society yang kita anggap penting untuk society kita sendiri. Nah, ini alat-alatnya yang kemudian dikembangkan. Nah, kalau dilihat di sini, ini yang coklat-coklat ini sebetulnya ini adalah database alat yang terkait dengan pengolahan tanah yang kami data. Dan kemudian kami nomerin, dan ternyata setiap tempat itu punya cerita penggunaan alat yang berbeda-beda. Jadi dia bisa aja, misalnya kalau seandainya saya tunjuk ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, di sebuah tempat, barangkali dia pakai nomor 1, kemudian loncat ke nomor 3, dan seterusnya. Nah, ada datanya. Di bawah sini ini saya tidak hafal ya, tapi di bawah sini itu kelihatan ya, bagaimana kemudian setiap society itu bermanuver dengan alat-alat yang berbagai macam. Alat-alat yang kemudian dikembangkan, dan seterusnya. Nah, ini contoh alat-alat yang dikembangkan dalam society kita yang bagaimana mereka dealing dengan tanah dan produk turunan dari tanah tersebut. Kain ini itu untuk mengangkat batu bata. Jadi setelah batu bata itu mengering sebelum dibakar, kemudian ditumpuk di belakang, kemudian diangkat dengan menggunakan kain ini. Dan termasuk juga di sini pahat, meteran, dan seterusnya. Ini adalah alat-alat yang kemudian digunakan oleh society kita dalam dealing dengan tanah dan turunan dari tanah tersebut. Kita perlu rasanya mempelajari ini semua. Ini contohnya ini ya, sebentar, ini di Lombok. Bagaimana kemudian tanah batu lunak yang kemudian diolah dan dimanuverkan sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi produk arsitektur. Nah, ini yang mungkin agak bagian yang penting yang kemudian bagi saya setelah itu, bagaimana kemudian dialog itu terjadi dengan tanah. Dan saya percaya ternyata dialog ini yang kemudian tadi coba saya ceritakan agak lebih detail ya, kemudian bagaimana kemudian dialog ini berkembang dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ini proses dari Wuwungan ini doktoralnya Mas Reza, mahasiswa saya, yang mempelajari tentang dialog tanah sehingga menghasilkan produk Wuwungan. Jadi ada cerita apa, ada percakapan apa antara jari, badan, dan dengan tanah. Percakapannya seperti apa, dan kemudian bagaimana kemudian jari itu memberikan berkomunikasi dengan tanah, dan kemudian bagaimana kemudian tanah itu juga berkomunikasi dengan jari, dan seterusnya. Nah, percakapan itu yang kemudian di detail. Jadi kapan dia memilin, kapan dia menempelkan, kapan dia, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali detail-detail yang kemudian terjadi yang selama ini yang mungkin selama ini kita menganggapnya sebagai sebuah action yang take it for granted, sebagai sebuah kegiatan yang begitu saja. Tapi sebetulnya ada kalanya tanah tersebut tidak bisa berdiri, tapi dia perlu dibantu. Ada kalanya dia memang perlu menjadi lunak, karena manakala dia menjadi lunak, dia bisa menjadi bergabung dengan yang lainnya, dan seterusnya. Nah, perlakuan bagaimana kemudian kita bisa percaya dengan tanah, dan tanah bisa percaya dengan kita, itu yang membuat sebuah produk peradaban itu bisa hadir di dalam keseharian kita. Nah, kalau kita balik lagi ke batu bata, ini yang kemudian terjadi. Ini yang bagaimana kemudian antara sisa padi, sekam padi, kemudian diolah dan kemudian diperam dan kemudian nanti digunakan menjadi batu bata. Ini kan kalau dilihat di sebelah kanan ini yang dengan kotoran sapi ya. Bagaimana kemudian kotoran sapi itu kemudian kotoran sapi dan hewan itu kemudian membantu ya proses supaya produk dari batu batanya menjadi lebih baik. Kami mencoba untuk mendata itu semua dan kami coba lihat kemudian prosesnya, kami melakukannya sendiri dan seterusnya. Bagaimana kemudian ini di sini kelihatan ya, setiap tempat ternyata berbeda-beda. Cara melakukannya, cara handlingnya, alatnya dan seterusnya sangat berbeda. Di sini kelihatan ini yang satu batu bata yang dibuat dari alat yang hanya satu tadi itu, kemudian dicetak sama dia, kemudian ditandai dengan jempolnya, sehingga ini menjadi penanda yang sifatnya lebih
lebih spiritual bagi saya, karena saya begitu ngelihat jempol itu yang menjadi sangat individu dan seterusnya, rasanya nggak ada yang lebih baik dari apa yang kemudian hubungan antara body society dengan si kemudian produk tanah itu. Mereka menandai dirinya dari jempolnya yang kemudian dilekatkan ke batu batanya. Nah, ini yang kemudian manakala kemudian proses membersihkan dari semua kotoran-kotoran yang kemudian dianggap membuat batu batanya menjadi lebih baik dan seterusnya. Jadi proses-proses yang sebetulnya hidden yang kemudian terjadi dari ketidaksempurnaan dari proses yang ada tersebut. Kami coba melihat bagaimana kemudian ini proses pengudaraan, dikeringkan gitu. Ternyata kita lihat dari berbagai tempat seluruh Indonesia yang kita lihat ya. Ini, saya waktu itu memang fokusnya di Jawa, Bali dan Lombok gitu ya. Mereka punya cara yang berbeda dalam pengeringannya dan formasinya menjadi sangat menarik dan ini perlu kita rasanya ini menjadi lebih keseharian kita. Tidak ada susunan yang dibuat-buat, tetapi susunan itu dibuat berdasarkan apa yang mereka yakini menjadi penting bagi pengudaraan yang kemudian terjadi dari situ. Nah, kalau kita lihat di sini, ini prosesnya ya, Bapak dan Ibu ya, dari bagaimana kemudian tanah diambil, kemudian bagaimana tanah itu kemudian dilakukan prosesnya dan seterusnya akhirnya kemudian jadi dan kemudian bagaimana mereka mencari tempat-tempat yang kemudian diharapkan bisa melakukan proses itu dan seterusnya. Nah, kami coba melihat bukan hanya batu bata, semua produk turunan dari tanah, keramik, genteng dan seterusnya. Ini kita coba data ini salah satunya di Temanggung. Kita lihat di dalam satu perkampungan gitu bagaimana kemudian proses genteng ini. Saya tidak tampilkan detail di sini, tapi kalau memang diperlukan kapan waktu nanti saya bisa bicara agak lebih detail tentang proses dari si genteng yang kemudian dihadirkan di Temanggung ini. Ini yang di pedurungan tersebut. Ada yang menarik yang kemudian terjadi di pedurungan ini, kelihatan di sini bagaimana mereka manuver secara organik dan mereka manuver berorientasi dengan harmoni dengan alam lingkungannya dan seterusnya yang kemudian terkait dengan si landscape site planning yang kemudian dihadirkan. Dan kalau misalnya dilihat dari apa yang terjadi sesungguhnya sebetulnya kalau kita lihat tanahnya berasal dari situ, kemudian mereka memasaknya, mereka memanggangnya, mereka membakarnya juga berasal ranting-ranting dari daerah mereka sendiri. Dan apapun itu kemudian berasal dari situ. Nanti saya ceritakan proses yang menurut saya kok keren banget ya, dan saya baru ngeh juga ternyata ini kok baru tahu saya sebetulnya Indonesia itu kok barangkali kalau kita memang membuka diri terhadap berbagai macam hal yang barangkali penting, itu akan hadir dengan sendirinya dari situ. Nah ini di Lombok. Di Lombok saya juga coba pelajari apa yang kemudian terjadi dari gerabah-gerabah ini, proses pewarnaan yang kemudian terjadi dari pembakaran. Jadi kalau tadi itu kita tahu barangkali tanahnya memang asalnya berbeda, tetapi ternyata pembakaran pun itu bisa menghasilkan warna yang berbeda dan seterusnya. Ini yang terjadi dalam society kita. Jadi apabila dia dibakar dengan sekam, apabila dia kemudian dibakar dengan dengan kayu bakar dengan ini dan sabut kelapa dan seterusnya, apabila dia dibakar dan kemudian disiram dengan air asam jeruk, asam jawa dan seterusnya, itu akan menghadirkan pattern warna yang berbeda. Nah, ini yang menarik gitu. Bagaimana kemudian society itu membangun ini. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah tahu salah satu karya art yang kemudian menjadi mendapatkan Turner Prize itu manakala set berubah menjadi kapal sampan dan dia balik lagi ke set yang kemudian diletakkan ke galeri. Bendanya sendiri kemudian mengangkat bendanya sendiri sebagai alat transportasi dan kemudian dia menjadi dirinya sendiri. Karya itu menarik karena sebetulnya yang dilihat itu bukan karya yang indah sebagai karya art, tetapi yang dilihat itu adalah bahwasanya
dianya sendiri membangun narasi yang kemudian memberikan sesuatu yang lebih dari dianya. Nah, ini satu lagi tungku yang terjadi di dalam society Satu kita saja, Nak. terkait dengan Ada bagaimana piringnya, Papis, tanah itu bawa sini. diolah dan seterusnya, itu berasal dari dirinya sendiri. Batu bata adalah tungku bagi batu bata yang lainnya dan seterusnya. Nah, ini yang sehingga akhirnya nih waktu itu memaksa saya, sebentar dulu, apa iya ya semuanya melakukannya begini, atau jangan-jangan punya cara yang beda dan seterusnya. Sehingga waktu itu saya pada akhirnya mencoba untuk mencari, loh, jangan-jangan setiap daerah mengembangkan tungkunya berbeda-beda, pengetahuan apa yang kemudian berbeda, atau jangan-jangan memang karakternya berbeda-beda dan seterusnya. Kami mendata semua tungku yang kemudian kami lewati pada waktu saya melakukan penelusuran tentang tanah. Di sini kelihatan pasti bisa berbeda, pasti produk yang kemudian dihadirkan berbeda karena memang asal usulnya berbeda dan seterusnya berbeda. Ada yang bulat, ada yang berbentuk piramid, ada yang memberikan ruang-ruang, ada yang bahkan kemudian isian yang kemudian ada di dalam batu bata yang disusun menjadi tungku itu juga berbeda. Dia tidak pernah menjadi fix. Semua tungku-tungku itu sifatnya portable, sifatnya bongkar dan pasang. Dan ini sangat menarik karena sebetulnya proses membangunnya sendiri bukan seperti yang kita pelajari sebagai membangun arsitektur, tapi manakala dia dihadirkan sebagai produk material tanah, dia membangun dirinya sendiri dan mengolah dirinya sendiri. Awas, Nak. Berat itu. Nah, ini yang agak kita detail pada waktu itu. Kami coba melakukan exercise Bapak dan Ibu. Kalau seandainya asal usulnya itu dari tanah itu kita anggap adalah pasir, tanah liat dan batu. Kemudian kita lihat di setiap daerah yang kemudian kita lewati dari sana, kita tahu tujuannya umpamanya genteng gitu. Apakah genteng itu diperlakukan sama untuk sampai kemudian menjadi genteng? Dan ini kemudian kita telusuri. Kita lihat satu-satu. Waktu itu kita lihat satu-satu gitu ya. Dia diapakan? Dia melewati beberapa proses pada waktu itu ya yang kita lihat ya. Di sini kan kelihatan ya, nih ada pemahatan, pencampuran, pembentukan, pembakaran, pengeringan. Ini pewarnaan, pelapisan, finishing dan seterusnya dari material yang sama tadi itu. Dan kemudian dia menjadi genteng-genteng material-material yang kemudian kita pahami selama ini. Setiap daerah, setiap tempat melakukan prosesnya berbeda-beda. Setiap tempat melakukan cookingnya berbeda-beda. Melakukan pemotongannya berbeda-beda. Setiap tempat tahu persis akan apa yang kemudian taruh situ nanti Papi tempat dia, apa yang menjadi penting bagi materialnya, culture apa terkait dengan alat, culture apa terkait dengan teknologi yang kemudian menjadi berbeda. Nah, ini pengetahuan yang hidden, pengetahuan yang ada di dalam produk itu. Produk itu seringkali kita langsung melewati dari proses ini, tetapi sebetulnya apa yang membuat kita berbeda dan kita menjadi penting sebetulnya ada di dalam pengetahuan yang ini menurut kami. Itu kenapa kemudian kami membongkar ini. Nah, sebelum saya menutup kesempatan ini, sebenarnya ini saya ingin memperlihatkan apa yang kemudian terjadi di Pedurungan. Pada waktu saya datang ke sana, saya menduga kalau tempat itu akan sangat berantakan. Tempat itu akan sangat, karena ini adalah sebuah tempat tempat pembuatan batu bata yang sudah sangat lama. Tetapi saya salah, karena sebetulnya yang kemudian terjadi adalah ternyata batu bata di Pedurungan itu mereka menggunakan tanah yang berasal dari sedimen. Jadi manakala kemudian hujan dan hujan tersebut membawa tanah yang kemudian yang kemudian masuk ke dalam lubang-lubang mereka di dalam sedimennya itu. Nah, setiap kali hujan, setiap kali musim hujan datang dan seterusnya mereka mengambil hasilnya. Jadi sebetulnya di balik dari air yang mengalir itu ada kekayaan yang kemudian hadir dan kekayaan itu yang kemudian mereka ambil secara terus-menerus. Ini artinya mereka punya sumber yang akan hadir lagi sebagai bagian dari sebuah proses. Dan ini kemudian mengingatkan saya terus terang sebagai penutup itu waktu itu pada waktu saya bikin
pameran Tanahku Indonesia, saya minta teman-teman di Jogja, nih Pak Eko Prawoto ini mungkin masih ingat ini. Waktu itu teman-teman Jogja ini Pak Eko salah satu yang kemudian memotori ini adalah membuat sebuah karya yang judulnya tuh Dari Tanah Kembali ke Tanah. Saya kok percaya kalau kita mempelajari sesuatu yang sebetulnya hakikatnya dia bisa berputar, ya artinya bisa kembali lagi menjadi asalnya, barangkali pengetahuan arsitektur akan menjadi lebih baik. Artinya kalau kita menghadirkan arsitektur yang kemudian mengambil sesuatu tetapi secara bertanggung jawab kita tahu persis bagaimana prosesnya dia bisa kembali lagi ke sana, artinya kita bicara tentang tanah, kita bicara tentang tanaman dan seterusnya, barangkali kehidupan berarsitektur kita, kemudian kebudayaan kita, etika kita menjadi lebih balance dan lebih bertanggung jawab terhadap semuanya. Dan ini rasanya penutup saya, dan saya yakin kenapa ini mengingatkan saya pada hal ini, karena saya mengingatkan diri saya pada hal ini, memang pada akhirnya kita nggak lain adalah penjaga dari apa yang kemudian terjadi di dunia ini. Jadi pengetahuan kita mestinya bisa memberikan manfaat lebih bagi society kita dan bagi tempat kita. Pengetahuan kita, artinya apapun itu yang kita praktekkan, mestinya berkontribusi dan memberikan dukungan kepada bagaimana kemudian society kita dan tempat kita bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, terima kasih Pak Anas. Dan ini kalau misalnya tertarik dengan publikasi yang kemudian terkait dengan riset tentang tanah, ini bisa didapat dari sini. Nanti silahkan siapapun itu kalau ingin kontak dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.